Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, dalam pertunjukan wayang kulit, kita temukan sosok yang gagah perkasa, yang menjadi representasi seorang kesatria yang telah mencapai puncak spiritual tertinggi. Selain fisiknya yang kuat, dia juga dikenal memiliki paninggal sejati, yaitu sebuah pandangan spiritual yang melampaui ruang dan waktu. Sebuah kebenaran yang tidak lagi terbatasi dan tercampuri oleh dogma dan doktrin paham tertentu. Tokoh ini biasa kita kenal dengan istilah Werkudara atau Brontoseno atau Bimo dalam pewayangan Jawa. Nah, lalu bagaimana Werkudara bisa mencapai puncak spiritual tertinggi seperti ini yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain? Jadi perlu diketahui bahwa pada saat Werkudara berguru kepada Begawan Durna untuk mendapatkan ilmu sejati atau kaweruh sejati, yaitu ilmu tertinggi di alam semesta ini, ternyata melahirkan rekayasa yang sangat luar biasa, teman-teman. Sehingga muncul kelicikan-kelicikan yang merugikan bagi Werkudara. Walaupun Werkudara sendiri tidak sadar dengan kelicikan itu. Mengapa ini terjadi? Karena sebenarnya Begawan Durna sama sekali tidak memiliki pemahaman sedikit pun terkait ilmu yang diharapkan oleh si Werkudara. Akhirnya, untuk menutupi kelemahannya, Begawan Durna memberikan petunjuk kepada Werkudara agar mencari sesuatu yang disebut dengan kayugung susuhing angin. Yang sebenarnya ini tidak ada. Karena istilah kayugung susuhing angin ini hanya rekayasa dari Begawan Durna untuk menyirnakan sang Werkudara. Dan karena Werkudara diberikan anugerah memiliki keyakinan yang kuat dan niat yang sangat tulus, maka apa yang diperintahkan oleh Begawan Durna dilakukan begitu saja, tanpa berpikir panjang. Dan berangkatlah si Werkudara ke hutan tertentu yang disebut dengan hutan Tibraksara dan hutan Reksamuka. Namun ternyata di sana dia tidak menemukan apapun sebagaimana yang dimaksudkan oleh Begawan Durna. Justru di hutan tersebut, si Werkudara bertemu dengan dua raksasa kembar yang bernama Rekmuka dan Rekmakala. Dan akhirnya mereka bertemu, berdebat, sampai mereka bertarung. Dari pertarungan tersebut, ternyata Werkudara mampu mengalahkan dua raksasa kembar tersebut. Dari kemenangan dalam pertarungan tersebut, Werkudara baru sadar bahwa kayugung susuhing angin ternyata bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah makna filosofis dari sebuah keyakinan, yaitu untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang sangat besar harus disertai dengan niat yang kuat. Lalu Werkudara kembali ke Begawan Durna. Kemudian karena Begawan Durna melihat si Werkudara masih sehat walafiat, dia kembali melakukan rekayasa, yaitu membuat skenario baru berkaitan dengan ilmu sejati. Werkudara mendapatkan tugas untuk mencari air Perwitosari. Dan tanpa berpikir panjang, si Werkudara berangkat ke tengah laut untuk mencari air tersebut. Dengan kerja keras, akhirnya Werkudara sampai di tengah laut. Nah, sesampainya di tengah laut, ternyata si Werkudara dihadang oleh seekor naga besar yang bernama Amburnawa. Dan terpaksa mereka kembali bertarung. Lagi-lagi Werkudara memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil membunuh si naga Amburnawa. Dari seekor naga yang berhasil dikalahkan oleh si Werkudara, berubah menjadi manusia kecil yang fisiknya menyerupai Werkudara. Manusia kecil tersebut biasa dikenal dengan istilah Nawaruci atau Dewa Ruci, yang tiada lain dan tiada bukan, itu adalah perwujudan dari sukmo sejati atau guru sejati bagi Werkudara sendiri.
Dia bukan orang lain. Ruci adalah bagian dari inti Sang Werkudara dalam badan halus. Dari pertemuan Werkudara dengan Nawaruci tersebut, lalu Werkudara mendapatkan wejangan atau mata kuliah, yaitu ilmu sejati, yang biasa dikenal dengan istilah ilmu sangkan paraning dumadi. Nah, lalu seperti apa konsep ilmu sangkan paraning dumadi? Saudaraku sekalian, dilihat dari sisi harfiah, di sini ada dua pengertian sekaligus. Yang pertama, sangkaning dumadi, yang artinya asal usul penciptaan kehidupan. Sedangkan yang kedua, yaitu paraning dumadi, yang artinya tujuan akhir dari kehidupan. Jadi kita harus tahu dari mana kita berasal, dan kita harus tahu akan kemana kita akan pergi. Berkaitan dengan asal-usul penciptaan manusia dan seluruh yang ada di alam semesta ini, juga disinggung dalam tembang Jawa yang disebut dengan mijil. Lagu atau tembang ini sering dilantunkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Wali Songo yang lain. Konsep sangkan paraning dumadi mengajarkan tentang asal-usul manusia dan seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Ini juga dijelaskan dalam buku yang berjudul Menantu Sang Kiai, karya Nur Wahid. Di situ juga menjelaskan tentang wawasan sangkan paraning dumadi sebagai pengalaman spiritual bagi Werkudara. Di situ dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep penciptaan alam semesta ini, yaitu berawal dari langit yang kosong. Di situ tidak ada makhluk apapun atau benda-benda yang tercipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dalam ajaran Jawa, sangkan paraning dumadi bertujuan untuk menuntun umat manusia supaya lebih mengenal Tuhannya dengan cara menelusuri dan mengamalkan jalan kehidupannya sendiri-sendiri. Manusia harus mencari, menggali, menghayati, dan menyadari asal-usul kehidupan yang dijalani sampai mencapai tujuan hidupnya untuk bertemu Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ajaran sangkan paraning dumadi sangat berkaitan erat dengan akhir kehidupan manusia untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara pada ajaran ini, ketika hidup di alam dunia, manusia harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan ajaran tauhid, yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ajaran sangkan paraning dumadi juga merupakan filosofi dalam kepercayaan tradisional Jawa. Di situ, seseorang diajarkan untuk bersikap bijak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, seperti jujur, adil, tanggung jawab, peduli, bersikap sederhana, ramah, disiplin, dan komitmen dalam segala hal. Sangkan paraning dumadi dalam filosofi Jawa mengajarkan tujuan akhir manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setelah datangnya Islam ke Indonesia, konsep sangkan paraning dumadi diidentikan dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sebagaimana yang disinggung di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yang artinya sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan melihat filosofi sangkan paraning dumadi. Saudaraku sekalian, tubuh manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Yang pertama, unsur jasmani yang tercipta dari unsur alam, yaitu air, tanah, udara, dan api. Sehingga karena berasal dari saripati alam, ketika meninggal dunia, jasmani ini akan menyatu kembali dengan unsur alam, yaitu kita kubur di tanah. Kemudian unsur yang kedua dari manusia yaitu ruh, yang mana di dalamnya terkandung jiwa.
Ruh ini tidak berwujud materi, melainkan unsur ruhaniyah, yaitu akal, nafsu, dan hati atau perasaan. Dari unsur-unsur inilah manusia bisa memfungsikan panca inderanya. Kemudian bisa sedih, gembira, benci, cinta, sayang, berpikir, dan memiliki intuisi. Ruh adalah kekal, sehingga ketika manusia meninggal dunia, ia tidak akan hancur, melainkan akan kembali lagi kepada Gusti ingkang murbi dumadi, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Ruh tetap tinggal bersama jasad untuk menghidupinya, sedangkan jiwa menjadi kuat dan juga bisa lemah, teman-teman. Jiwa bisa menjadi kuat jika dirawat dengan baik, dan dia bisa menjadi rusak, sakit, dan lemah jika tidak dirawat dengan baik. Jiwa bisa mencapai derajat mulia dan juga bisa jatuh, lemah, dan hina jika bergerak dengan tidak semestinya. Misalnya selalu berpikir, berucap, berkeyakinan negatif, atau berkeyakinan buruk. Maka pada saat itu dia akan jatuh dan hina. Oleh karena itu, dalam konsep sangkan paraning dumadi, jiwa kita harus selalu disambungkan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan, misalnya berprasangka baik, berpikir, dan berkeyakinan baik, supaya selalu berada dalam level atas, yaitu menjadi jiwa yang suci, sebagai perwujudan pancaran Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku sekalian, dalam mewujudkan pengamalan kawruh sangkan paraning dumadi, harus nampak dalam kehidupan nyata. Karena ukuran dalam pencapaian spiritual ke level tertinggi, yaitu bagaimana seseorang bisa bergaul atau bersosial di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Nah, di antaranya yang pertama yaitu memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro, yaitu selalu menebar kebaikan untuk kemakmuran dunia dan memberantas kemungkaran. Dan dalam konsep Islam dikenal dengan istilah amar ma'ruf, nahi anil munkar. Kemudian pengamalan yang kedua yaitu ajining rogo songko busono, ajine diri songko lati lan budi, yaitu kehormatan raga berasal dari busana, sedangkan kehormatan diri berasal dari lisan dan perilaku. Kita bisa melihat harga seseorang dengan ciri tertentu, yaitu bagaimana dia berpakaian dan bagaimana dia berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Ini juga disinggung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang baik akhlaknya. Kemudian pengamalan berikutnya yaitu ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraken, landep tanpa natoni, yaitu menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, dan tajam tapi tidak melukai. Manusia yang baik adalah mereka yang mampu mengalahkan lawan dengan cara yang luhur dan penuh kebijakan. Kemudian pengamalan berikutnya yaitu ngunduh wahing pakerti, yaitu menuai hasil perbuatannya. Siapapun yang hidup di alam dunia ini, perbuatan baik dan buruk semua ada balasannya, sehingga kita harus selalu berwaspada, harus selalu berhati-hati. Ini juga disinggung dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan atau keburukan sekecil apapun pasti akan menerima balasannya. Kemudian pengamalan berikutnya yaitu urip iku urup, yaitu hidup haruslah menjadi penerang bagaikan lentera atau lampu. Hidup itu harus memberikan manfaat bagi orang lain atau sesama manusia. Lalu pengamalan berikutnya yaitu lembah manah lan andap asor, yaitu bersikap rendah hati dan sopan santun. Dalam Islam, sikap seperti ini biasa disebut dengan istilah tawadhu atau rendah hati.
Lalu pengamalan berikutnya yaitu sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji, yaitu artinya orang kaya bukanlah orang yang banyak harta, melainkan mereka yang besar jiwanya. Lalu pengamalan berikutnya yaitu mati sakjroning urip, yaitu sejak kita masih hidup di alam dunia, kita sudah diserukan untuk mempersiapkan diri, yaitu mencari bekal untuk kematian kelak. Dan pengamalan berikutnya yaitu datan seri lamun ketaman, datan susah lamun kelangan, yaitu tidak boleh sakit hati ketika tertimpa musibah, dan jangan bersedih secara berlebihan ketika kehilangan sesuatu. Lalu pengamalan berikutnya yaitu becik ketiti olo ketoro, yaitu perbuatan baik dan buruk semuanya pasti akan terungkap. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudaraku sekalian, pengetahuan sangkan paraning dumadi memiliki hubungan kuat dengan kesempurnaan hidup. Pengetahuan ini merupakan titik awal bagi kesadaran sejati yang menggerakkan manusia untuk mencari tahu apa hakikat dirinya, serta apa tujuan hidupnya. Dengan pengetahuan ini, manusia bisa mencapai kesempurnaan hidup, yaitu menjalankan tugas hidup sesuai dengan pengetahuan dan tingkat kesadaran yang dimilikinya. Dengan pengetahuan ini, manusia bisa mensinergikan antara hubungan sesama manusia, yaitu hablum minannas, dan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu hablum minallah. Dan ketika manusia kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan selamat dan husnul khotimah. Inilah inti ajaran sangkan paraning dumadi yang digambarkan melalui pentas pewayangan yang diperagakan oleh Werkudara dan Nawaruci. Semoga kita bisa menjadi manusia kamil yang bisa bersinergi baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun dengan alam dan manusia. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.